Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Semoga para pemirsa channel Terindah semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinah, kebahagiaan lahir wal batinah, kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah melimpahkan kepada kita semua rezeki yang melimpah, yang halal dan thayyibah, juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan semoga para pemirsa semua yang senang, yang setia pada channel Terindah ini, semoga diberi kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan bersamanya di Jannatul Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Terindah, di sini saya langsung saja untuk membahas sebuah perkembangan baru perpolitikan di bumi persada Nusantara ini, di mana kita masih tetap diberikan lagi shock terapi, kejutan-kejutan politik oleh kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan para penyelenggara negara ini yang membuat rakyat biasa hingga rakyat yang luar biasa atau sangat memikirkan tentang dunia perpolitikan, perkembangan tentang Indonesia menjadi terkejut-kejut, menjadi shock. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia akhir-akhir ini senantiasa diterpa oleh berita-berita politik, berita-berita tentang keputusan-keputusan pemerintah, serta tentang perilaku-perilaku para penyelenggara pemerintah yang membuat kita sebagai rakyat Indonesia senantiasa berdegup-degup kencang jantung politik kita. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Selalu ada kejutan-kejutan yang membuat shock terapi bagi kita, sehingga kita sulit untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Apakah contohlah pada sebuah keputusan yang baru saja diambil, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025, sebuah keputusan yang membuat rakyat Indonesia mengalami goncangan sebagaimana kita vakum di atas pesawat, ada turbulensi seperti itu, turbulensi politik keputusan daripada MK ini, yang mana tanpa kita dengar asal-usulnya, tanpa kita tahu sebab-sebabnya, tahu-tahu tanggal 26 Juni pada hari Kamis 2025 itu MK mengeluarkan sebuah keputusan, yang mana keputusan ini untuk sebuah pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 yang akan datang. Saat ini masih tahun 2025, 4 tahun, lengkapnya 5 tahun ke depan sudah diputuskan pada hari ini. Akhirnya shock terapi itu sepanjang waktu hingga tiba pada tahun 2029 nanti. Apa urgensinya daripada Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang seperti ini bagi rakyat jelata, bagi rakyat kita semua? Kalau kita melihat kepentingan daripada masyarakat, rakyat Indonesia kebanyakan itu tidak mempunyai urgensi yang harus buru-buru ditentukan, yang harus buru-buru diputuskan pada hari ini, di mana MK lagi membuat shock terapi kepada rakyat Indonesia. Sebuah pemilu ini adalah urusan daripada orang-orang kalangan atas, yaitu para calon-calon presiden, wakil presiden, calon-calon para legislatif, para legislator, dan juga para pemimpin-pemimpin negeri dari tingkat kabupaten kota ke atasnya. Dan kita mengetahui bahwa untuk urusan-urusan pemilu ini, para kontestasinya, para kontestannya tentulah bukan orang-orang kita kebanyakan, bukanlah orang-orang
masyarakat yang kebanyakan saat ini. Hanya tidak lebih daripada 5% orang-orang yang senang untuk berkompetisi di dunia seperti itu. Dan tentu mereka yang maju itu mempunyai sumber penghasilan yang sudah mapan. Dan kita sebagai rakyat Indonesia yang sebagian besar, apalagi terdeteksi bahwa melalui keputusan daripada PBB bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu lebih daripada 50%. Jadi minimalnya 50% mengikuti versi kemiskinan daripada PBB, kita miskin. Dan sebagian besar yang 50% ini miskin tentu tidak memikirkan tentang bagaimana pemilu tahun 2029 nanti akan diselenggarakan. Tapi MK telah membuat suatu kejutan untuk orang-orang tertentu saja, untuk para elit. Pemilu tahun 2029, MK telah memutuskan bahwa pemilu nasional dan pilkada serta pemilu daerah juga akan dipisahkan, di mana kita mengetahui bahwa pemilu nasional merupakan kontestasi secara nasional. Jadi mulai tahun 2029 direncanakan pemilihan presiden, terus dan wakilnya, terus pemilihan daripada anggota DPR RI dan juga anggota DPD RI itu akan diselenggarakan bersama. Jadi pada saat pemilu tahun 2029 nanti ada 3 kotak suara, yaitu kotak suara pertama untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kedua untuk DPD RI, kemudian yang ketiga untuk DPR RI. Jadi tidak seperti sebelumnya kita ada 5 kotak pemilu suara. Kemudian untuk DPRD, kabupaten kota, dan juga pemilihan kepala daerah juga akan dilaksanakan secara serentak setelah ada jeda antara 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Artinya setelah presiden, terus anggota DPR RI, kemudian anggota DPD terpilih, itu mereka bekerja dulu, sehingga pada jeda 2 tahun kemudian baru dilaksanakan pemilu daerah. Pemilu daerah dan juga pemilihan kepala daerah di daerah masing-masing. Misalnya, untuk 2,5 tahun setelah presiden, DPD RI dan DPR RI terpilih, 2,5 tahun kemudian diselenggarakanlah pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur, wali kota, dan bupati di setiap daerah di seluruh Indonesia. Dan kalau kita melihat sebuah keputusan seperti ini, tentu kita bisa melihat, kita bisa membuat sebuah analisa bahwa itu dibuat bukan untuk kepentingan mutlak, kepentingan rakyat Indonesia. MK mungkin ada desakan dari siapa-siapa kita tidak mengetahui di sana, yang kalau mengataskan nama rakyat, saya secara pribadi sebagai rakyat tidak pernah meminta untuk melaksanakan sebuah pemilu yang seperti ini. Karena kenapa saya secara pribadi tidak menginginkan sebuah pemilu yang seperti ini? Karena toh rakyat Indonesia tahun 2029 juga insya Allah karakternya masih sama, budayanya masih sama, tingkat korupsi dan nepotismenya juga masih sama, adalah orang Indonesia. Dan MK mengeluarkan keputusan ini semestinya merupakan suatu keputusan pemilu yang lebih mengarah kepada substantif daripada pemilu tersebut, bukan prosedural. Kalau yang dikeluarkan oleh MK keputusan ini bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah itu dipisahkan, itu hanya cara, itu hanya teknis daripada penyelenggaraan pemilu saja antara nasional dan daerah, tetapi tidak mengarah kepada suatu apa yang dinamakan dengan substantif daripada pemilu tersebut. Pemilu yang prosedural yang akan direncanakan pada tahun 2029 ini toh tidak beda dengan apa yang dinamakan dengan pemilu yang serentak pada tahun 2024 kemarin. Kita hanya berkutat kepada teknik pemilihan, tapi tidak mengarah kepada inti daripada pemilu itu sendiri. Kita tidak langsung menghujam, memperbaiki. Kita tidak langsung mengarah kepada substantif daripada pemilu itu sendiri. Apa substantif daripada pemilu tersebut itu sendiri? Yaitu merupakan sebuah penyelenggaraan pemilu
yang jujur tanpa money politik. Itu yang pertama. Kedua, pemilu yang substantif itu adalah pemilu yang jujur, di mana pihak-pihak penyelenggara pemilu mulai dari KPU, KPK, mulai dari KPU dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sampai dengan PPK di lapangan di TPS harusnya jujur. Nah, sampai saat ini khusus pemilu 2024 kemarin kita masih sangat menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan, dan banyak pihak-pihak lain yang tidak bersih, alias dia atau mereka bekerja sama atau mendukung pihak-pihak tertentu. Terlebih lagi pihak-pihak tertentu itu yang notabene adalah pihak pemerintah dan juga pihak yang berkuasa dan juga pihak yang mempunyai uang banyak untuk mengarahkan, mengatur, sedang memanipulasi segala sesuatu hasil pemilu tersebut. Nauzubillah. Dan ini memang suatu hal yang terjadi pada pemilu tahun 2024 yang lalu dan sebelumnya. Dan jika MK ini memutuskan pemisahan tersebut, pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini, tujuannya untuk substantif yang seperti itu mungkin tidak menjadi sebuah keresahan bagi bangsa kita. Pemilu itu diselenggarakan dengan secara berkeadilan. Jujur artinya semua pihak jujur. Tidak ada money politics dari pusat sampai daerah. Dan juga tujuan daripada pemilu tersebut untuk membagikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan dalam bentuk kesehatan, kesejahteraan dalam bentuk pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas, kesejahteraan dalam bentuk kesetaraan hukum di depan hukum, kesetaraan dalam memperoleh lapangan kerja, keadilan, kesejahteraan dalam memperoleh lapangan kerja, kesejahteraan dalam berdemokrasi di negeri ini. Bukan hanya prosedural demokrasi, bukan hanya pemilu yang prosedural saja yang bolak-balik di otak-atik sana sini, tetapi intinya tidak berubah. Kalau seandainya MK yang diketuai oleh Pak Soeharto ini membuat suatu keputusan yang sudah terlanjur basah seperti ini, mungkin bisa dilanjutkan apa tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi melalui channel Terindah ini yang masih kecil subscribernya, dan juga para penonton channel Terindah yang menonton ini juga masih sangat enggan atau tidak mau meninggalkan pesan atau tidak mau meninggalkan komen. Tapi meskipun demikian, saya tetap membuat suatu video ini untuk sama-sama kita pahami. Jikalah MK itu memutuskan hanya pemilu yang prosedural saja, toh tidak akan menghilangkan money politik di kemudian hari, meskipun tahun 2029 nanti kita laksanakan. Kalaulah MK itu hanya merubah tidak merubah pemilu pada yang substantif, maka keberpihakan para penyelenggara pemilu tidak bisa dijamin. Mereka akan jujur, mereka akan berpihak kepada yang pemegang modal, mereka akan berpihak kepada para mereka yang sedang berkuasa, mereka akan berpihak kepada siapapun yang memberi keuntungan kepada mereka. Sehingga toh meskipun dirubah saat ini, masih ada waktu yang cukup panjang menghadapi pemilu 2029, toh tetap diragukan, toh tidak akan menghapuskan money politik tersebut. Orang Indonesianya masih seperti itu, kesejahteraannya masih di bawah rata-rata, dan kejujurannya masih sangat-sangat diragukan, serta manipulatifnya masih sangat-sangat diragukan. Kejujurannya masih jauh daripada dipercaya. Jadi pemilu itu hanya prosedural saja, tak akan mengubah substansi daripada penyelenggara pemilu tersebut, yang mana substansinya adalah pemilu itu harus jujur, adil kepada semua pihak, dengan tujuan hasil daripada pemilu itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan untuk memperkaya, bukan untuk memperlancar para oligarki karena telah memberi modal kepada mereka-mereka yang
haus kekuasaan. Itu yang pertama. Sekali lagi, perubahan MK untuk pemilu tahun 2029 ini tidak menyentuh kepada apa yang dinamakan dengan kualitas dan keadilan, jujur, transparan, dan juga tujuan dari hasil pemilu itu untuk mensejahterakan rakyat secara masif. Itu sepertinya masih jauh panggang dari api untuk dilaksanakan di negeri kita yang saat ini masih seperti ini. Dan yang selanjutnya, kita juga atau MK juga membuat suatu keputusan bahwa setelah presiden dan wakilnya terpilih, anggota DPD terpilih, anggota DPR RI terpilih, ada jeda 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun untuk melaksanakan pilkada pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia, pemilu serentak lagi, dan juga anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Artinya, yang semestinya pada pemilu tahun 2024 tersebut, mereka itu sudah habis masa jabatannya pada tahun 2029. Artinya ada sebuah hal yang disepakati lagi, yang tentu saya secara pribadi, mungkin sebagian besar masyarakat juga tidak menginginkan itu terjadi, di mana ada mungkin akan diperpanjang antara 2 sampai dengan 2,5 tahun masa jabatan mereka di seluruh Indonesia, baik kepala daerah yang gubernur, bupati ataupun wali kota, serta anggota DPRD-nya. Dan apa yang dinamakan dengan perpanjangan waktu itu. Sementara mandat yang diberikan oleh rakyat pada pemilu 2024 adalah mereka itu dilaksanakan secara serentak. Yang memutuskan juga adalah Mahkamah Konstitusi dengan judul Pilkada Serentak, yang mana masa jabatannya berakhir pada tahun 2029 semuanya. Kalau ini diadakan ada jeda 2,5 tahun, artinya kita bisa membayangkan ada waktu jeda antara 2 sampai dengan 2,5 tahun untuk perpanjangan waktu sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati, bahkan sebagai anggota DPRD provinsi tingkat 1 dan juga kabupaten kota. Dan kita bisa melihat bahwa mereka itu bisa dikatakan kalau diadakan sebuah perpanjangan, mereka bukanlah wakil rakyat lagi, tapi mereka pasti akan mewakili sang penguasa yang pada tahun 2029 itu siapa yang akan sebagai pemenang atau sebagai presiden dan wakil presidennya, dan partai apa yang dominan pada waktu itu. Dan diyakini selama waktu konsolidasi setelah Pilpres 2029 dan anggota DPD, anggota DPR yang terpilih, tentu konsolidasi ini akan mengarah kepada pihak yang berkuasa pada saat itu. Artinya 2,5 tahun ini mereka tidak mewakili rakyat lagi, dan mereka bukan cerminan daripada demokrasi yang dipilih oleh rakyat lagi. Dan jika ini tetap dipaksakan, katakanlah akan mengeluarkan perpu, katakanlah akan mengeluarkan undang-undang lagi yang mengurusi mengenai hal ini, tentu kita sebagai rakyat biasa, dan saya juga sebagai rakyat biasa sekaligus sebagai akademisi, tentu sangat menyayangkan bahwa negara yang sebesar ini dari waktu ke waktu terus dijadikan ajang uji coba bagi para penyelenggara negara yang saat ini sedang berkuasa. Kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, dengan adanya reformasi dan perjuangan sebelum-sebelumnya itu, kita mengharapkan sebuah negara yang dinamis dengan pertumbuhan yang positif, tidak selalu negatif. Tidak sudah maju 3 langkah, mundur 2 langkah, maju 2 langkah, mundur 6 langkah. Ini terus pola balik kita. Terjadi pengulangan yang tidak bagus bagi perkembangan bangsa ini. Artinya, kita tak akan mampu untuk bersaing dengan negara-negara di luar sana yang dari waktu ke waktunya tahapan pembangunannya jelas apa yang akan dicapainya. Tidak putar-putar di sekitar itu saja, putar-putar di sekitar politik, putar-putar di sekitar perebutan kekuasaan dan perkelahian antara partai dan sebagainya. Kita sibuk diputarkan tentang itu. Kemajuan teknologi, pendidikan yang berkualitas, serta persaingan global, tentu kita jauh panggang dari api. Karena kita sibuk terus bertempur, sibuk menguji coba trial and error daripada sebuah sistem politik yang terus diobrak-abrik, yang terus dirubah
dari waktu ke waktu. Kepemimpinan berubah, berubah lagi sistemnya. Pemimpinan baru lagi, berubah lagi. Indonesia tidak akan mengalami sebuah kemajuan yang sangat signifikan. Jika kita dulu menghayalkan Pak Soeharto akan mencapai pada tahapan-tahapan pembangunan repelita, itu jelas tahapan-tahapannya. Kita tidak jelas tahapan-tahapannya. Sudah maju 10 langkah, mundur 20 langkah. Maju 6 langkah, mundur 9 langkah. Seperti itulah. Jadi sangat miris sekali para penyelenggara negara, khususnya pada video ini yang saya tampilkan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya secara pribadi belum memahami secara lengkap cara berpikir Anda yang terus kembali. Padahal pemilu atau pilkada serentak itu adalah keputusan daripada MK juga, tetapi diperbaharui lagi dengan cara yang juga seperti ini. Kami mengharapkan adalah suatu perbaikan daripada kualitas daripada pemilu tersebut. Kalau dengan proses seperti ini tidak substantif, money politik masih tetap terjadi, oligarki di belakang para pemain politik itu akan tetap terjadi, dan para aktor-aktor penyelenggara pemilu juga masih jauh dari level signifikan kepercayaan masyarakat kepada mereka. Dan juga masyarakat Indonesia untuk bisa datang ke TPS, maupun TPS itu hanya 3 kotak ataupun 5 kotak, mereka takkan mampu untuk datang ke sana ketika tidak diberikan insentif daripada para calon legislator atau para kontestan pemilu tersebut. Dan ini juga harus kita tingkatkan pendidikan masyarakat terhadap demokrasi, bahwa mereka datang ke sana tidak harus ada insentif daripada money politik. Dan itu kita bisa sebutkan sebagai money politik. Jangan kita berlindung lagi, itu adalah uang transport dan bukan money politik. Kalau itu kita terus berlindung, money politik dibilang uang transport, karena masyarakat pada umumnya memang malas. Kenapa masyarakat jadi malas ketika tidak ada uang untuk pergi ke TPS? Karena kepercayaan kepada penyelenggara negara, DPRD kabupaten kota, provinsi, maupun para kepala daerahnya sampai ke tingkat pusat, itu kepercayaannya sangat kurang. Jadi mereka mungkin ketika tidak mendapatkan insentif untuk ke TPS, mereka tak akan datang ke sana. Makanya sebagian besar daripada mereka-mereka yang mencalonkan diri itu pastilah mereka-mereka yang berkantong tebal. Kalaupun mereka kantongnya tipis, pasti mereka dalam tanda kutip mengemis kepada oligarki untuk meminta bantuan agar mereka diberikan sejumlah dana untuk memberikan insentif kepada rakyat agar memilih mereka, agar mereka mau datang ke TPS. Dan kalau itu seperti itu yang terjadi di 2029, toh tidak ada bedanya dengan pemilu 2024. Semoga apa yang saya analisa ini tidak menjadi kenyataannya di kemudian hari. Meskipun saya dengan nada sangat pesimis bahwa itu tidak akan terjadi, dan itu masih akan tetap terjadi. Setidaknya itulah Indonesia. Dan dari sistem pemerintahan juga seharusnya kita berusaha untuk memperbaiki daripada kualitasnya. Bukan hanya prosedurnya, bukan hanya teknisnya, tetapi juga kualitas memperbaiki atau memberikan pelajaran politik bahwa mereka datang ke TPS itu memang ingin menyuarakan hati nurani mereka untuk calon-calon yang berkualitas yang ingin mereka sampaikan. Tapi lagi masyarakat tidak pernah mencalonkan para anggota dewan tersebut, calon anggota dewan. Masyarakat tidak pernah merasa mencalonkan untuk menjadi kepala daerah siapapun tersebut, tapi mereka disodorkan kepada masyarakat. Jadi ketika mereka itu muncul, disodorkan oleh partai politik, disodorkan oleh para penguasa untuk maju kepada pemilihan, tentu masyarakat memilihnya juga ada transaksi di sana. Dan ini yang harusnya kita coba untuk putuskan kali temali seperti ini. Masyarakat yang mengajukan, baru partai politik yang memutuskan. Kan sekarang ini sampai dengan saat ini, saya yakin sampai tahun 2029 nanti tidak akan itu yang terjadi. Tetap dari atas ke bawah, sehingga masyarakat juga tak tahu siapa calonnya, sehingga transaksi atau money politik itu akan tetap terjadi. Semoga video singkat ini bisa membuat kita sadar bahwa sebenarnya pemilu yang dilakukan itu suatu kewajiban bagi kita sebagai masyarakat. Dan kualitas atau demokrasi yang substantif itu
yang haruslah diutamakan. Dengan kualitas, keadilan, jujur, transparan, untuk tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat video yang singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.